Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Tantina Haryati dan Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 kelas D UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami dari kelompok B akan mepresentasikan tugas kami yaitu tentang Statement of Cash Flow. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Febiola Aura Hizria dengan NPM akhir 057, lalu Gabriela Vladaren Roja dengan NPM akhir 152, lalu Rizky Eko Yuspito dengan NPM akhir 278 dan saya sendiri Rini Setiawati dengan NPM 317. Untuk yang pertama yaitu membuat materi tentang apa itu arus kas dengan metode langsung. Nah, arus kas metode langsung merupakan salah satu metode yang cukup sering digunakan dalam menyusun laporan arus keuangan suatu perusahaan. Dalam metode ini, seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, baik dari aktivitas operasional investasi hingga pendanaan dicatat secara langsung tanpa memperhitungkan keuntungan adanya perubahan dalam pos-pos cash flow seperti piutang, utang, dan persediaan. Artinya, arus kas bersih dari kegiatan langsung, investasi, dan pendanaan tersebut dicatat secara terpisah dalam laporan arus kas. Nah, manfaat cash flow ini dengan metode langsung akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari mana sumber dan penggunaan kas perusahaan sehingga memudahkan manajemen investor dan pihak terkait dalam memahami kas masuk dan kas keluar. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan pun akan lebih mudah dalam memantau aktivitas operasionalnya. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren serta pola dalam arus kas dari operasi bisnis. Lalu di sebelahnya ada contohnya. Contohnya yaitu PT Sukses Gemilau. Periode berakhir pada 31 Desember 2020. Untuk laporan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada kas diterima dari pelanggan sebesar 20 juta, lalu dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 9 juta. Lalu total arus kas bersih dari aktivitas operasinya yaitu 11 juta rupiah. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian gedung sebesar 30 juta. Lalu totalnya untuk aktivitas investasi ini ya 30 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, kas diterima dari pemilik investasi sebesar 30 juta rupiah. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 5 juta. Jadi total untuk aktivitas pendanaan adalah 25 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu arus kas metode tidak langsung. Laporan arus kas metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas yang memulai penghitungan dari pendapatan bersih aliran kas aktivitas operasional. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih atau rugi bersih. Artinya, dalam metode ini tidak ada pemisahan langsung antara transaksi non-kas dan transaksi kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Pada arus kas metode tidak langsung, laporan arus kas akan mengalokasikan perubahan dalam pos-pos laba bersih atau rugi bersih yang tidak melibatkan kas seperti penyusutan, amortisasi, dan perubahan dalam aset dan kewajiban lancar yang berdampak langsung pada aliran kas. Lalu, ada contoh arus kas metode tidak langsung. PT Morenho laporan laba rugi tahun 2020, penjualan 2.311, harga pokok penjualan 1.344, penyusutan 276, laba sebelum bunga dan pajak 691, bunga dibayarkan 141, laba kena pajak 550, pajak 34% 187, dividen 121, tambahan pada laba ditahan 242. Selanjutnya, PT Morenho neraca tahun 2019 dan 2020 dalam jutaan dolar. Yang pertama ada aset lancar
kas tahun 2019 84, tahun 2020 98 dan mengalami kenaikan sebesar 14. Piutang tahun 2019 165, tahun 2020 188 dan mengalami kenaikan sebesar 23. Persediaan tahun 2019 393, tahun 2020 422 dan mengalami kenaikan sebesar 29. Total aset tahun 2019 642, tahun 2020 708 dan mengalami kenaikan sebesar 66. Selanjutnya aset tetap peralatan tahun 2019 2731, tahun 2020 2880 dan mengalami kenaikan 149. Total aset semuanya, aset lancar dan aset tetap tahun 2019 3.373, tahun 2020 3.588 dan mengalami kenaikan 215. Selanjutnya kewajiban dan ekuitas. Yang pertama liabilitas jangka pendek ada utang tahun 2019 312, tahun 2020 344 dan mengalami kenaikan sebesar 32. Lalu hasil bayar tahun 2019 231, tahun 2020 196 dan mengalami penurunan sebesar 35. Total liabilitas jangka pendek tahun 2019 543, tahun 2020 540 dan mengalami penurunan sebesar 3. Lalu yang kedua liabilitas jangka panjang ada utang obligasi tahun 2019 531, tahun 2020 457 dan mengalami penurunan 74. Total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang tahun 2019 1074, tahun 2020 997 dan mengalami penurunan sebesar 77. Lalu ekuitas pemilik ada saham biasa tahun 2019 500, tahun 2020 500. Lalu PT Murinho laporan arus kas dalam jutaan dolar. Aktivitas operasional laba bersihnya 363, ditambah penyusutan 276, kenaikan utang 32, dikurangi kenaikan piutang 23, kenaikan persediaan minus 29, total aliran kas bersih dari operasi yaitu sebesar 619. Lalu aktivitas investasi pembelian aset tetapnya sebesar minus 425, total aliran kas bersih dari investasi minus 425. Lalu aktivitas pendanaan kas untuk pembayar wesel minus 35, kas untuk pembayar utang obligasi minus 74, kas untuk pembayar dividen minus 121, kenaikan saham biasa 50. Total aliran kas bersih dari pendanaan yaitu minus 180. Kenaikan bersih kas 14, kas awal tahun 84, lalu kas akhir tahun 98 didapat dari 14 ditambah 84. Ringkasan singkat untuk membuat perbandingan apa perbedaan mendasar dari metode langsung dan tidak langsung. Aspek pendekatan metode langsung berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Metode tidak langsung berdasarkan penyesuaian dari laba bersih. Lalu aspek data yang ditampilkan metode langsung rincian penerimaan dan pengeluaran kas. Metode tidak langsung penyesuaian perubahan non-kas dan akun posisi keuangan. Lalu aspek kemudahan pemahaman. Metode langsung lebih intuitif bagi pengguna laporan keuangan. Lalu metode tidak langsung membantu menghubungkan laba bersih dengan kas. Lalu aspek tingkat kerumitan lebih sulit disusun, butuh data lebih rinci yaitu metode langsung. Kalau tidak langsung itu lebih mudah disusun menggunakan data akuntansi. Lalu aspek penggunaan oleh perusahaan. Metode langsung jarang digunakan karena lebih rumit, sedangkan metode tidak langsung lebih umum digunakan, lebih praktis dan lebih banyak diterima secara internasional. Aspek kemudahan penggunaan. Metode langsung lebih sulit dan memerlukan pencatatan lebih rinci, metode tidak langsung lebih mudah diterapkan dan lebih sering digunakan. Lalu aspek transparansi, metode langsung lebih transparan karena langsung menunjukkan aliran kas, sedangkan metode tidak langsung kurang transparan karena mengandalkan penyesuaian terhadap laba bersih. Lalu aspek keterkaitan dengan laporan keuangan. Metode langsung tidak bergantung pada laporan laba rugi atau neraca, fokus pada kas. Sedangkan metode tidak langsung menggunakan laba bersih dari laporan laba rugi sebagai titik awal. Di sini kita akan membahas soal
P236, di mana ada soal mengoperasikan metode langsung dan tidak langsung dan perbandingan laporan keuangan. Dan contoh soal ini kita akan melihat di perusahaan Chapman, sebuah perusahaan besar yang menjual sepeda dan aksesorisnya. Kemudian dalam soal ini tertera perbandingan posisi keuangan Chapman yang terdiri dari aset lancar, kemudian aset tanaman, ekuitas, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, hutang usaha, hutang bunga. Lalu juga terdapat laporan laba rugi dan ada informasi mengenai transaksi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, di mana ada 7 informasi. Informasi yang pertama, semua penjualan selama tahun tersebut dilakukan secara kredit. Lalu yang kedua, semua barang dagangan dibeli secara kredit melalui total utang usaha. Lalu yang ketiga, ada aset pabrik senilai $98 dibeli dengan membayar tunai sebesar $28 dan menerbitkan $7.000 saham biasa. Lalu informasi yang keempat, biaya lain terkait dengan pos-pos yang dibayar di muka. Dan informasi yang kelima, itu semua pajak penghasilan yang timbul selama tahun tersebut itu telah dibayarkan pada tahun tersebut. Nah, untuk yang keenam, ada untuk menambah kasnya, Chapman itu menerbitkan 2000 saham pada nilai nominal. Lalu yang ketujuh, tidak ada penalti yang dikenakan atas pelunasan obligasi. Dan yang ke-8 itu ada dividen tunai sebesar $105 diumumkan dan dibayarkan pada akhir tahun fiskal. Nah, untuk instruksinya itu yang pertama, membandingkan dan membedakan metode langsung dan tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Lalu untuk instruksi yang kedua, dan menyiapkan laporan arus kas untuk perusahaan Chapman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dengan menggunakan metode langsung, dan memastikan untuk mendukung laporan tersebut terdapat perhitungan yang tepat. Lalu untuk instruksi yang ketiga, menggunakan metode tidak langsung untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan Chapman untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022. Untuk soal instruksi yang pertama, kita akan membandingkan metode langsung dan tidak langsung. Untuk metode langsung itu menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Nah, metode langsung itu mencantumkan tiap arus kas masuk utama, misalnya dari kas pelanggan atau pembayaran, lalu arus kas keluarnya misalnya kas yang dibayarkan pada pemasok secara terpisah. Nah, metode langsung itu memberikan pandangan yang lebih transparan tentang arus kas dari operasi. Jadi intinya metode langsung itu menyajikan arus kas langsung berdasarkan transaksi. Lalu untuk metode tidak langsung, metode ini dimulai dengan laba bersih dan disesuaikan dengan transaksi non tunai dan perubahan dalam akun modal kerja untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, untuk metode tidak langsung itu laporan keuangannya tuh harus jadi dulu, kemudian baru bisa dianalisa naik turun aktivitas kenaikan penurunan kas tersebut. Lalu untuk instruksi yang kedua, di sini kita akan membuat laporan posisi keuangan dengan metode langsung, di mana yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Dari penerimaan pelanggan itu ada pembayaran tunai sebesar $1.238.250. Nah, kemudian ada pemasok $684, itu diperoleh dari harga pokok penjualan 722 dikurangi dengan penurunan persediaan barang dagang, kemudian dikurangi lagi dengan peningkatan utang usaha, dan uang tunai yang dibayarkan untuk pemasok itu senilai 684. Sedangkan untuk penjualan yang tadi itu dari penerimaan kas pelanggan, di mana penjualannya sebesar $1.252.250.000 dikurangi dengan peningkatan akun piutang sebesar 17 juta sehingga mendapatkan hasil untuk penjualan $1.238.250. Nah, untuk selanjutnya ada dari karyawan, di mana karyawan ini senilai
$276.850.000 itu diperoleh dari beban penjualan sebesar $252.100 itu ditambah dengan penurunan gaji yang harus dibayar sebesar $24.750, sehingga untuk uang tunai yang dibayarkan karyawan itu sebesar $276.850. Selanjutnya ada beban lain, di mana beban lain ini diperoleh dari beban lain-lain sebesar $8.150 ditambah dengan peningkatan biaya dibayar di muka sebesar $2.000, sehingga untuk uang tunai yang harus dibayarkan untuk beban lain-lain itu sebesar $10.150. Lalu ada bunga ini dari beban bunga sebesar $75.000 dikurangi dengan peningkatan bunga yang harus dibayar sebesar $2.000, sehingga uang tunai yang harus dibayarkan untuk bunga itu sebesar $73. Sedangkan ada lagi untuk pendapatan pajak itu sebesar $43.000. Nah, dari pemasok karyawan, beban lain, bunga, pendapatan pajak itu dijumlah hingga mendapatkan hasil $1.087.000. Kemudian untuk menghitung kas dari aktivitas operasi itu dari penerimaan kas dari pelanggan dikurangi dengan kas dari aktivitas dikurangi dengan pembayaran tunai, sehingga mendapatkan hasil $151.250. Kemudian ada arus kas dari investasi, itu dari pembelian aset tetap. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana itu penerimaan kas dari penerbitan saham biasa sebesar $20.000 dikurangi dengan dividen, dikurangi dengan pelunasan hutang obligasi, sehingga untuk kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu sebesar $115.000. Kemudian untuk kenaikan bersih tunai itu kita akan menghitung dari kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan investasi dan dikurangi dengan pendanaan, sehingga mendapatkan hasil $8.250. Nah, untuk kas 1 Juni 2021 sebesar $20.000 itu ditambah dengan kenaikan bersih tunai, sehingga untuk kas pada 31 Mei 2022 itu senilai $28.250. Nah, untuk soal yang C, di mana kita akan membuat laporan arus kas. Nah, itu dari arus kas aktivitas operasi. Nah, ada pendapatan bersih sebesar $130.000. Kemudian ada biaya penyusutan ditambah dengan biaya penurunan persediaan barang dagangan, ditambah lagi dengan peningkatan hutang usaha, ditambah dengan kenaikan hutang bunga, dikurangi dengan peningkatan piutang usaha, dikurangi dengan peningkatan biaya dibayar di muka, dikurangi dengan penurunan gaji yang harus dibayarkan, sehingga mendapatkan hasil $21.250. Kemudian untuk kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, kita akan mengurangkan dari pendapatan bersih, di mana $130.000 itu dikurangi dengan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersihnya tadi sebesar $21.250, sehingga kas bersihnya senilai $151.250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.